Lantas bagaimana nasib rekomendasi Pansus Haji DPR yang akan diserahkan besok meski tanpa klarifikasi Menak Yakut Kholil Kumas? Kami akan membahasnya dengan anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Marwan. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Reza. Ya, sebelumnya kami juga sudah mengundang Ketua Pansus Haji Nusron Wahid dan juru bicara Kemenak Sunanto, tapi keduanya menyatakan belum bisa bergabung. Pak Marwan, sebenarnya seberapa besar pengaruhnya dengan ketidakhadiran Menak Yakut di rapat Pansus? Sudah 3 kali undangan, 3 kali pula Menak tidak hadir. Seberapa besar ini pengaruhnya untuk hasil kesimpulan dari Pansus Haji DPR ini yang akan diparipurnakan besok? Yang pertama tentu kita menyayangkan kepada Menteri Agama yang tidak hadir dalam acara-acara yang dilakukan oleh Pansus. Dan Pansus sudah mengundang 3 kali. Seharusnya kalau waktunya cukup, tidak dikejar-kejar oleh waktu periodisasi ini selesai, seharusnya memang Pansus merekomendasikan atau minta kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui pimpinan DPR untuk dipanggil paksa. Tapi sayangnya memang waktunya sangat tidak cukup dan periodisasi DPR sedang berakhir dan akan berakhir pada 31 September. Ini sangat disayangkan. Yang kedua adalah bahwa tanpa kehadiran Menak, hadir atau tidak hadir, itu tanpa memengaruhi hasil dari rekomendasi dan kesimpulan Pansus. Jadi oleh karena itu tidak ada masalah sebetulnya tidak hadir, tapi sebaiknya memang hadir. Karena itu undangan DPR dan bahkan ini boleh dikatakan pembangkangan terhadap undangan DPR. Kalau dikatakan ada tugas-tugas negara, sebetulnya sudah selesai tugas-tugas negara itu kalau ada niatan untuk menghadiri Pansus. Tapi niatan itu rupanya tidak ada. Jadi bertepuk sebelah tangan lah istilahnya itu. Jadi memang, tapi teman-teman di Pansus memutuskan hadir atau tidak hadir, kesimpulan dan rekomendasi tetap dibuat. Begitu Mas Rezi. Jadi kesimpulan dan rekomendasi Pansus apa, Pak Marwan? Kesimpulan dan rekomendasi Pansus sudah dibuat kemarin dan sudah selesai, dan salah satunya adalah bahwa Menteri Agama secara terang benderang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan haji dan umroh, pasal 64, yaitu tentang pembagian kuota yang tidak adil, yang seharusnya tambahan kuota 20.000 itu diberikan kepada jamaah reguler, ini 10.000 diberikan kepada jamaah plus, jamaah khusus. Dan ini jelas-jelas melanggar. Yang seharusnya antriannya tidak terlalu banyak para jamaah haji di seluruh Indonesia, tapi ini berhubung dikasihkan haji plus, maka tambah antriannya. Bahkan sampai ada yang 35 tahun, 25 tahun, ada yang sampai 45 tahun antriannya. Kalau sekarang umurnya sudah 50 katakanlah, ditambah 25 tahun yang akan datang kan sudah sepuh-sepuh semua itu, sudah repot semua. Belum yang mendaftar sekarang misalnya umur 60 tahun, kalau antriannya sampai 35 tahun, ya hampir 100 tahun umurnya itu. Dan ini sangat tidak fair bagi jamaah-jamaah reguler yang menunggu sampai bertahun-tahun itu. Ditambah lagi juga ada jamaah yang 0 tahun sudah berangkat di 2024 kemarin, yang tanpa tahun itu juga ada. Di situ ada permainan juga di haji reguler, bukan hanya di haji khusus atau haji plus itu. Oke, jadi rekomendasinya akan dibacakan besok di rapat paripurna ya, Pak Marwan, secara keseluruhan? Tadi saya cek ke salah satu pimpinan Pansus bahwa besok itu baru dirapat bamuskan. Besok baru ada rapat bamus, pembacaan di rapat paripurna akan dibacakan pada tanggal 30 September paripurna terakhir DPR. Jadi karena ada ketua Pansus yang sampai hari ini belum tanda tangan, ketiganya sudah tanda tangan, wakil-wakil ketua Pak Marwan Dasopang sudah tanda tangan, Bu Diah sudah tanda tangan, dan Bu Ledia sudah tanda tangan. Pak Nusron yang belum tanda tangan sampai malam ini. Oke. Pak Marwan, melihat 3 kali undangan dari Pansus, 3 kali pula Menteri Agama tidak hadir begitu ya Pak Marwan. Ini sebenarnya
Kenapa ini? Apa yang Anda lihat? Dugaan Anda seperti apa sejauh ini? Kenapa justru narasumber utama dari rapat pansus ini tidak bisa hadir dalam sebuah rapat pansus yang menyangkut soal adanya dugaan-dugaan pelanggaran dalam Haji 2024 ini, Pak Marwan? Saya kira ini ada proses untuk menghindari pansus. Jadi undangan ini sudah 3 kali kita undang dan kelihatannya memang tidak mau hadir dengan alasan tugas negara ke luar negeri itu. Padahal ke luar negeri sebetulnya bisa disingkat dan perjalanannya juga bisa disingkat dan seharusnya sudah selesai kalau memang alasannya tugas ke luar negeri. Tapi saya melihat bahwa ini kok ada unsur kesengajaan bahwa memang sengaja ke luar negeri, diberi izin ke luar negeri, dan sekaligus memang untuk menghindari panggilan pansus untuk memberikan keterangan atau mengkonfrontasi minimal atau minimal juga mengklarifikasi apa-apa yang selama ini dibahas oleh pansus. Kalau Menteri Agamanya hadir itu akan sangat enak memberikan kesimpulan-kesimpulan. Nah, toh selama ini juga proses pemanggilan sudah dimulai dan sudah tidak hadir. Dan sekali lagi saya sampaikan, hadir atau tidak hadir Menteri Agama, pansus tetap jalan dan sudah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Begitu. Mas Reza. Artinya rekomendasi pelanggaran hukum yang terjadi ini menjadi pokok isi dari rapat pansus ini, begitu Pak Marwan, yang akan diparipurnakan? Itu salah satunya. Ada sekian banyak kesimpulan yang disampaikan di dalam kesimpulan dan rekomendasi. Di rekomendasi salah satunya adalah untuk aparat hukum untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh pansus untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan supaya ini menjadi terang benderang. Jadi salah satunya adalah supaya aparat penegak hukum untuk merespons adanya temuan-temuan pansus ini. Ada juga dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa pansus haji ini melunak, lalu juga disebut ada pelanggaran serius begitu ya, untuk memperhalus penyusunan laporan terkait dengan pansus ini. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal yang disebut diperhalus dalam penyusunan laporan, ini lebih detailnya seperti apa Pak Marwan? Iya, 2 hari yang lalu itu kita melakukan tim kecil untuk melakukan penyusunan. Yang seharusnya itu sangat bagus ya penyusunannya itu. Tapi tiba-tiba di hari kemarin itu hampir susunannya itu berubah. Rekomendasinya dan kesimpulannya berubah dengan cara dihaluskan. Begitu. Misalnya sambil contoh misalnya kata pelanggaran. Itu kan sangat tegas dan jelas. Tiba-tiba misalnya diganti itu ketidaktaatan, ketidakpatuhan, gitu-gitu. Jadi itu sebagai contoh. Misalnya siapa yang merubah itu Pak Marwan? Hah? Siapa yang merubah itu? Anda menduga ada intervensi? Ada memang intervensi dari berbagai pihak, sangat terasa dan kelihatan bahwa di sini memang ada campur tangan yang memang sangat mempengaruhi keberadaan pansus. Sehingga teman-teman anggota pansus itu kelihatannya enggan untuk berbicara dan banyak yang tidak masuk. Jadi itu artinya bahwa di situ ada berbagai macam intervensi dan sekaligus berbagai macam upaya-upaya pihak lain untuk melemahkan pansus. Dan bahkan kita mencurigai bahwa kenapa besok tidak jadi paripurna, tidak dianggedakan paripurna, yang seharusnya kita sudah menyepakati bahwa besok seharusnya untuk dibacakan di rapat paripurna, tetapi ini mundur lagi sampai tanggal 30 karena besok itu baru dirapatkan di Bamus. Begitulah kira-kira. Jadi sangat terasa sekali ada upaya-upaya dari tangan-tangan tertentu, ada invisible hand yang memang berusaha untuk mencampuri urusan pansus ini. Baik, terima kasih anggota Pansus Haji DPR Pak Marwan Jafar sudah memberikan keterangan dalam Prime Time News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.